Statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang metode pengumpulan, pengolahan, penafsiran, hingga penarikan kesimpulan dari sebuah data. Statistika memainkan peran penting karena digunakan hampir di semua bidang kehidupan manusia, mulai dari pembangunan, ekonomi, kesehatan, hingga analisis perilaku manusia. Sebelum melangkah lebih jauh, perlu kita ketahui bahwa dalam statistika terdapat istilah populasi dan juga sampel. Menurut Amin et al. 2023, populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek penelitian, sedangkan sampel merupakan sebagian atau wakil yang memiliki karakteristik representasi dari populasi itu sendiri. Dalam statistika, suatu populasi ditentukan oleh parameter. Adapun parameter tersebut terdiri dari mu, sigma, dan p, di mana mu menotasikan rata-rata, sigma menotasikan simpangan baku, dan p menotasikan proporsi. Namun, karena populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian, dan apabila menggunakan populasi akan memakan waktu dan biaya yang lebih banyak, maka disinilah kita memerlukan sampling atau pengambilan sampel. Di dalam sampel sendiri terdapat statistik yang terdiri dari X-bar, S, dan pH. Adapun tujuan dari pengambilan sampel adalah untuk memperoleh informasi mengenai parameter populasi. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai statistika inferensi yang meliputi estimasi atau pendugaan serta pengujian hipotesis. Estimasi merupakan proses menaksir nilai sebuah parameter berdasarkan informasi yang diperoleh dari sebuah sampel. Ciri-ciri estimator yang baik yang pertama yaitu tidak bias, yang kedua efisien, dan yang ketiga yaitu konsisten. Mari kita langsung membahas satu persatu ciri-ciri estimator yang baik. Ciri-ciri estimator yang baik yang pertama yaitu tidak bias. Estimator yang tidak bias akan memiliki nilai harapan theta bar sama dengan theta. Jadi, estimator yang tidak bias akan memiliki nilai ekspektasi dari theta bar sama dengan theta. Maksud di sini adalah kita mengharapkan nilai dari theta bar mendekati atau sama dengan theta. Berikut adalah contoh grafik estimator. Contoh estimator yang bias terjadi jika theta bar lebih tinggi ataupun lebih rendah dari nilai theta sebenarnya. Gambar ini menunjukkan estimator yang bias, di mana theta bar 1 lebih rendah maupun lebih tinggi daripada theta sebenarnya. Sementara itu, gambar di sebelah kanan merupakan estimator yang baik atau tidak bias, di mana nilai theta 1 bar mendekati atau hampir sama dengan nilai theta. Ciri yang kedua dari estimator yang baik yaitu efisien. Estimator yang efisien yaitu memiliki nilai variasi terkecil. Coba perhatikan grafik ini. Untuk sampel dengan estimator theta bar 1 memiliki variasi lebih kecil daripada theta bar 2. Artinya theta bar 2 datanya lebih beragam daripada theta bar 1. Semakin beragam suatu data, maka variasinya semakin besar. Sementara estimator yang baik memiliki tingkat keberagamannya yang kecil atau variasinya lebih kecil. Ciri estimator yang baik ketiga yaitu konsisten. Estimator akan semakin baik apabila ukuran sampel semakin besar. Jadi jika sampelnya besar, maka estimatornya akan semakin baik. Hal ini juga berkaitan dengan varians. Jika sampelnya semakin besar, maka variansnya semakin kecil, dan apabila varians semakin kecil, maka estimator akan semakin baik. Coba perhatikan contoh grafik berikut ini, di mana kurva hitam memiliki ukuran sampel 50 dan menjadi sampel dengan estimator yang paling baik jika dibandingkan dengan ukuran sampel 15 dan juga 5. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan atau pernyataan sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya. Secara konseptual, hipotesis merupakan pernyataan tentang sebuah parameter populasi yang perlu diverifikasi kebenarannya. Oleh karena itu, dalam pengujian hipotesis akan digunakan parameter dengan menggunakan data statistik. Adapun langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis yaitu sebagai berikut.
Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis yang akan diuji. Dalam merumuskan hipotesis, kita perlu rumuskan dalam dua bagian yang kita kenal dengan istilah hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol merupakan suatu pernyataan tentang nilai parameter populasi yang akan diuji. Sementara hipotesis alternatif merupakan suatu pernyataan yang diterima jika uji statistika menunjukkan bahwa hipotesis nol tersebut adalah salah. Langkah yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikansi. Konsep ini merupakan tingkat probabilitas untuk menolak sebuah hipotesis nol apabila hipotesis tersebut adalah benar. Tingkat signifikansi yang biasa ditoleransi yaitu 1%, 5%, hingga 10%. Selain itu, dalam mengambil keputusan juga terdapat dua hal yang perlu dipahami. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut. Kalau misalnya hipotesis nol benar, lalu kita terima, maka keputusan seperti ini adalah keputusan yang tepat. Demikian juga ketika hipotesis nol salah dan kita tolak, maka keputusan ini juga tepat. Akan tetapi, apabila hipotesis nol benar, namun kita tolak, maka ini merupakan kesalahan jenis 1 atau alfa. Sementara itu, apabila hipotesis nol salah, namun kita terima, maka keputusan ini juga merupakan kesalahan jenis 2 atau sering disebut juga sebagai beta. Langkah yang ketiga yaitu uji statistik yang sesuai. Uji statistik merupakan nilai statistik yang dihitung menggunakan data sampel untuk menentukan apakah menolak hipotesis atau tidak. Terakhir yaitu merumuskan aturan pengambilan keputusan. Aturan pengambilan keputusan ini merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis nol ditolak atau diterima sesuai dengan nilai kritis. Oke, di sini kita akan belajar mengenai RStudio dalam estimasi satu populasi. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu menginstal MASS pada bagian package terlebih dahulu. Setelah berhasil terinstall, maka penampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk mengimpor dataset, kita bisa mencentang bagian MASS. Maka akan muncul library MASS pada bagian layar sebelah kiri. Setelah itu, untuk mengetahui deskripsi data survei, kita dapat mengetik tab survei, enter. Maka di sini kita dapat mengetahui terdapat 237 statistik mahasiswa Universitas Adelaide. Di mana kita juga dapat tahu terdapat beberapa variabel seperti sex, kemudian pulse, clap, smoke, height, dan age. Kemudian, untuk menampilkan data pertama dari data frame, kita dapat menggunakan head survey, enter. Maka di sini akan muncul beberapa variabel seperti ini. Karena di sini kita akan melakukan estimasi titik rataan, maka yang pertama kali dapat kita lakukan yaitu memilih variabel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengestimasi tinggi badan. Caranya dengan mengetik height.survey sama dengan survey height, enter. Maka di layar bagian sebelah kanan atas akan muncul value height survey seperti ini. Kemudian jika kita akan memunculkan data beberapa saja, kita bisa menggunakan height survey untuk menampilkan beberapa variabel dari height itu sendiri. Nah, karena di sini ada NA yang melambangkan not available atau kosong, maka kita dapat menjumlahkan data yang kosong ini terlebih dahulu. Caranya dengan mengetik sum, kemudian is.na height.survey, enter. Maka kita di sini tahu bahwa jumlah data kosong tersebut ada 28. Nah, untuk mengetahui estimasi titik rataan, kita tinggal menghitung saja dari variabel height survey. Tetapi karena ada NA tersebut, kita harus meremove-nya terlebih dahulu dengan rumus main height survey rm sama dengan true.
Enter. Maka di sini kita dapat tahu bahwa estimasi titik rataan yaitu 172.3809. Selanjutnya di sini terdapat soal mengenai uji hipotesis, di mana sebuah pabrik mengklaim bahwa rataan umur bohlam lampu yang diproduksi adalah lebih dari 10.000 jam. Dalam sebuah sampel terdiri dari 30 bohlam, ditemukan bahwa rata-rata umur hidup hanya selama 9.900 jam. Diketahui standar deviasi populasi adalah 120 jam dengan tingkat signifikansi 5%. Dapatkah kita menolak klaim dari pabrik tersebut? Oke, selanjutnya di sini kita akan menguji hipotesis variasi populasi dengan memasukkan nilai X bar, mu 0, sigma, dan N. Dengan X bar sama dengan 9.900, kemudian mu 0 sama dengan 10.000, kemudian sigma 120 dan N sama dengan 30, di mana X bar merupakan rata-rata sampel, mu 0 merupakan nilai klaim awal, sigma merupakan standar deviasi populasi, dan N merupakan ukuran sampel. Setelah itu kita tinggal mengoperasikan nilai Z dengan rumus Z sama dengan X bar min mu 0 per sigma SQRT N. Enter. Maka di layar bagian kanan atas kita dapat mengetahui nilai Y sebesar min 4,5. Kemudian kita dapat mendefinisikan Z alpha terlebih dahulu dengan alpha sama dengan 0,5. Kemudian Z alpha sama dengan Q0 1 min alpha. Enter. Di sini kita dapat tahu bahwa Z alpha yaitu 1,644 sekian. Setelah itu kita dapat menulis min Z alpha karena Z alpha di sebelah kiri dan diperoleh nilai Z alpha yaitu min 1,644. Berdasarkan uji hipotesis diperoleh hasil bahwa tes statistik kurang dari critical value dengan tingkat signifikansi 5%, tolak klaim pabrik bahwa rataan umur hidup bohlam lebih dari 10.000 jam.